Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kita semakin hari semakin terus dekat kepada Tuhan, iman kita terus kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati, pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan penciptakan." Puji Tuhan, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengizinkan Rasul Yohanes suatu penglihatan apa yang akan terjadi di pada akhir-akhir zaman ini nanti. Jadi saudara-saudara yang berkati, ketika Tuhan mengizinkan Rasul Yohanes, bagaimana ia melihat tentang kemuliaan Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan, bagaimana Rasul Yohanes melihat, bagaimana ia melihat tentang kekudusan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Di sana digambarkan, kalau kita mundur di ayat yang ke-10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota itu di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Puji Tuhan, saudara-saudara, bagaimana Rasul Yohanes menyaksikan, bagaimana ia menyaksikan keagungan Tuhan, kekudusan Tuhan. Bagaimana ke-24 tua-tua ini mereka tersungkur, mereka menyembah, mereka melemparkan semua mahkota di depan tahta itu. Jadi saudara-saudari berkati, pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa dalam ayat ini segala hormat kemuliaan hanya Tuhan yang layak menerima semuanya itu. Pada pagi hari ini mengingatkan kehidupan kita, apapun yang kita miliki, apapun yang kita miliki pada saat ini, itu semua berasal dari Tuhan. Ke-24 tahta ini mereka memiliki mahkota, mereka melemparkan di depan Tuhan tahta itu. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka miliki itu berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, kalau ada satu pertanyaan, pada siapa yang kita sembah pada? Ketika kita mencari bahwa ketika Tuhan yang kita sembah, maka kita utamakan Tuhan itu nomor satu dalam diri kita. Seringkali ketika kita menjadi orang-orang sukses, uang kita udah banyak, kekayaan kita tetap andalkan. Kita tidak menyadari bahwa semuanya kita miliki itu berasal dari Tuhan. Pada pagi hari ini mengingatkan kita, apapun yang kita miliki pada hari-hari ini, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kembali ke ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu diciptakan." Jadi saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita sadari bahwa semua apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dalam ayat yang ke-11 ini, bagaimana mengingatkan kita, menyatakan bahwa Allah yang layak menerima kemuliaan, hormat, kuasa,
karena dialah pencipta segala sesuatu, berdaulat, semuanya diciptakan. Termasuk saya dan saudara. Maksudnya adalah bahwa diri kita ini adalah miliknya Tuhan. Mari kita permuliakan Tuhan lewat mana? Lewat ibadah kita, lewat kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara yang diberkati, ketika kita menyadari semua yang kita miliki, semuanya untuk Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Oleh karena itu kita jadikan Tuhan itu adalah nomor satunya dalam diri kita. Banyak orang-orang yang percaya tetapi mereka gagal menomorsatukan Tuhan dalam diri mereka. Kenapa? Terlalu mengandalkan namanya kekuatan, terlalu mengandalkan namanya kekayaan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus, tetap terus kita usahakan lewat ibadah kita, lewat kehidupan kita sehari-hari, kita tetap memuliakan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita ditegur bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan